Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang berharap kepadanya. Sahabat Cakrawala, pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Elsie Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Oasis Fajar, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan mengawali hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena perkenan Tuhanlah, maka kami boleh ada sampai pada hari ini. Kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami, merefleksikannya, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita masih akan berbicara tentang bejana menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Dan nats kita masih nats yang sama dari hari-hari sebelumnya. Saya akan membacakan bagian ini pada ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya akan membacakan kembali ayat ini dalam terjemahan yang akan lebih menolong kita untuk memahaminya, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup yang mengatakan demikian. Jika engkau menjauhi dosa, engkau akan menjadi seperti piring mangkuk dari emas murni yang terbaik di dalam rumah, sehingga Kristus sendiri dapat memakai engkau untuk tujuannya yang termulia. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, sejak masa pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Pola kerja kita berubah, gaya hidup kita pun berubah. Maka bagi saya, sebagai seorang ibu yang memiliki anak di usia pendidikan dasar, juga mengalami atau memiliki pengalaman tersendiri, sehingga saya pun sedikit memahami bagaimana pola pembelajaran dari satu guru ke guru yang lainnya. Dan pada materi pembelajaran, saya mengamati memang tampak lebih berat dibandingkan dengan yang seharusnya.
sehingga kadang saya prihatin dengan beratnya beban guru-guru yang harus mengajar melintasi perbedaan generasi. Kebetulan anak saya lahir pada tahun 2011, yang paling kecil sehingga ada dalam kelompok generasi Alpha. Kemudian juga kadang saya prihatin dengan melihat beratnya beban peserta didik dengan materi ajar yang sebegitu rupa. Dan dalam dunia pengajaran, dalam kegiatan belajar mengajar, atau mungkin juga pengalaman kita sewaktu kita masih menjadi siswi sekolah dasar, kita sering kali mendengarkan kalimat yang mengatakan demikian: belajar nak yang rajin, agar menjadi bunga bangsa yang membanggakan. Mungkin kalau di zaman sekarang sudah beda. Belajar yang rajin supaya dapat kerja bagus, kumpul uang banyak, dan demikian yang lainnya. Para pendengar sekalian, bagi kita mungkin kita bisa memahami apa maksud dari kalimat ini. Tetapi untuk anak-anak generasi sekarang, perlu teknik tertentu untuk menjelaskan kepada mereka, secara khusus untuk anak-anak di usia pendidikan dasar. Sehingga kadang atau seringkali saya memiliki pengalaman-pengalaman unik dan saya harus mencoba sedemikian menceritakan, menjelaskan maksudnya kepada anak saya sehingga dapat dimengerti. Nah, para pendengar sekalian, belajar memang menjadi kewajiban anak-anak. Belajar juga atau memperoleh pendidikan merupakan juga hak anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Dan untuk mencapai cita-citanya, mereka harus rajin dan tekun. Dan bicara tentang belajar ini, sebenarnya juga tidak terbatas pada usia-usia tertentu. Memang dalam budaya kita, dalam konteks kita, biasanya pendidikan sekarang ada PAUD, ya, prasekolah, kemudian sekolah dasar, menengah, pertama, menengah atas, kemudian pendidikan tinggi, dan demikian seterusnya. Pendidikan formal memang ada batas-batasnya, tetapi tidak dengan kehidupan rohani kita. Para pendengar sekalian, banyak belajar memang akan melelahkan kita yang sudah dewasa, bahkan mungkin juga anak-anak. Melelahkan mereka karena beban yang begitu berat, karena materi yang begitu berat, karena pengaruh macam-macam hal yang membuat mereka sulit untuk menerima cara-cara pengajaran yang masih sama dengan mungkin zaman kita dulu. Guru-guru atau tenaga pendidik pun memiliki beban yang berat bagaimana harus menyesuaikan diri dengan perkembangan sekarang. Tetapi saya melihat bahwa dalam pengalaman beberapa waktu ini, dalam pengalaman pribadi saya, pada akhirnya memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua akan terus belajar sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada. Sebagai orang tua, saya akan belajar terima kenyataan bahwa memang seperti itu sekarang model dan materi pembelajaran. Banyak belajar memang akan melelahkan dan mungkin ada batasnya. Tetapi banyak belajar atau belajar dalam konteks pertumbuhan rohani adalah suatu hal yang berlangsung terus-menerus dan kita tidak boleh menjadi lelah. Dan inilah yang dimaksudkan, yang dijelaskan, dipertegas oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 12 hingga 13. Ini dilakukannya supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama
mengenai anak Allah, dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Efesus 4 ayat 12 hingga 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Para pendengar sekalian, belajar dalam konteks pertumbuhan rohani adalah suatu hal yang berlangsung terus-menerus karena kita sedang menjadi orang-orang dewasa, supaya kita dapat menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Kita diharapkan menjadi dewasa, makin bertambah sempurna seperti Kristus. Sehingga tidak boleh ada kata lelah dalam belajar atau dalam kegiatan belajar secara konteks pertumbuhan kehidupan rohani. Dalam nats yang menjadi perenungan kita selama beberapa hari ini, Rasul Paulus hendak mengingatkan orang-orang percaya kepada Kristus bahwa sesungguhnya hidup kita adalah sebuah bejana kekudusan dalam Kristus yang dipergunakan untuk tujuannya yang termulia dan berdampak. Hidup sebagai bejana kekudusan dalam Kristus yang berdampak. Bagaimanakah orang-orang percaya atau bagaimanakah hidup orang-orang percaya sebagai bejana kekudusan dalam Kristus yang berdampak? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kata berdampak adalah kata yang sering muncul belakangan ini untuk menunjukkan betapa pentingnya seseorang atau kehidupan ini atau apapun yang terjadi dalam hidup manusia, menunjukkan betapa pentingnya seseorang atau hidup ini memberikan pengaruh atau bermanfaat yang positif tentunya. Dan sejalan dengan ini, ketika berbicara tentang kata berdampak ini dalam konteks kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka saya memikirkan tentang tanda salib yang selama ini akan mengarahkan pikiran kita pada apa yang terjadi dengan Yesus Kristus dalam karya penyelamatannya. Bentuk salib terdiri dari dua garis, yang satu tegak lurus vertikal dan yang satu garis sejajar horizontal. Dan dulu saya sering menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa garis tegak lurus pada salib itu menggambarkan hubungan kita dengan Kristus, menggambarkan keadaan kita yang selalu terhubung dengan Kristus, tetapi tidak bisa secara tegak lurus saja, tetapi salib itu terbentuk dengan adanya garis sejajar yang menggambarkan hubungan kita dengan sesama. Jadi bicara tentang salib, kita bicara tentang Yesus Kristus, hubungan kita dengannya, dan juga hubungan kita dengan sesama. Dan jika kita renungkan lebih lanjut, tentu hal ini akan membawa kita pada makna salib yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kita tetap terhubung dengan Yesus Kristus dan terhubung dengan sesama. Dalam kaitan dengan hubungan inilah, maka kita yang telah menerima anugerah dalam Kristus, dan anugerah itu menjadikan kita berharga dan mulia, maka kita adalah bejana yang dipakai Allah untuk tujuannya yang termulia. Tujuan Allah yang termulia itu adalah kita menjadi bejana kekudusannya yang berdampak kepada sesama kita. Berdampak kepada sesama artinya kita memberikan pengaruh yang kuat, pengaruh positif kepada orang lain untuk semakin lama semakin bertumbuh dan semakin bertambah sempurna dalam Kristus menuju pada keserupaan dengan Kristus itu. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat berdampak melalui yang pertama, keluarga kita.
Keluarga adalah tempat pertama kita untuk dapat menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, untuk memberikan pengaruh kuat, pengaruh positif, sehingga anggota keluarga kita dapat tumbuh dan bertambah sempurna dalam Kristus, dalam satu iman, dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jika setiap anggota keluarga adalah bejana kekudusan dalam Kristus, maka panggilan hidup kudus menuju keserupaan dengan Kristus dapat terwujud di tengah-tengah keluarga kita. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, di era modernisasi ini, keutuhan keluarga Kristen terancam. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang terancam untuk bubar, terancam untuk hancur, terancam tidak terpelihara. Mereka tidak menjadi utuh lagi. Karena pekerjaan bisa jadi, karena kebutuhan ekonomi, pernikahan usia dini, kejahatan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, praktek atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan iman Kristen, seperti perselingkuhan, teman tapi mesra, dan berbagai bentuk penyimpangan seksual, kasus narkoba, keterikatan pada pornografi, dan lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak hal saat ini di sekitar keluarga-keluarga Kristen yang dapat mengancam keutuhan keluarga Kristen tersebut. Sehingga kita perlu memperkuat, memperkokoh keutuhan keluarga Kristen. Keluarga Kristen, keluarga kita adalah bejana kekudusan dalam Kristus yang harus memberikan pengaruh yang kuat, pengaruh positif antara suami, istri suami, dan anak-anak kita. Berikan waktu, berikan perhatian yang cukup, bukan hanya untuk sekedar membangun kebersamaan dalam keluarga, misalnya dengan bepergian, tetapi kemudian ternyata kita sibuk dengan handphone kita masing-masing misalnya. Berikan waktu dan perhatian untuk berbicara dengan suami, istri, dan anak-anak kita. Berbicara tentang firman, bersekutu bersama, membentuk mezbah keluarga. Satukan komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga kita. Karena keluarga hakikatnya dibangun oleh Tuhan dalam berkat kekudusannya. Jangan biarkan ancaman-ancaman di sekitar keluarga-keluarga Kristen akan menghancurkan keutuhan keluarga kita, menghancurkan keluarga yang dibangun oleh Tuhan sendiri dengan berkat kekudusannya. Kemudian yang kedua, kita dapat menjadi bejana kekudusan yang berdampak di dalam gereja kita. Gereja dalam hal ini adalah tempat di mana kita tercatat menjadi anggota dan bersekutu bersama dengan persekutuan iman kepada Kristus. Oh, sangat indah saudara-saudara sekalian. Bagaimana keadaan kita atau status kita sebagai orang-orang yang ada dalam satu persekutuan iman kepada Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 19 bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Gereja adalah tempat di mana kita menemukan tujuan Allah yang termulia, yaitu keselamatan bagi semua. Sehingga kita terlibat dalam pekerjaan misi, terlibat untuk memberitakan kabar baik dan melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Gereja bukanlah tempat kita untuk mencari prestis atau mencari wibawa. Gereja bukanlah tempat kita untuk berlomba-lomba dengan berbagai program.
Gereja tidak dapat menyelamatkan kita. Gereja adalah bejana kekudusan dalam Kristus yang harus memberi pengaruh kuat, pengaruh positif untuk tujuan Allah yang termulia, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, memberitakan kabar keselamatan, menjadi senjata kebenaran yang akan memberitakan, yang akan memerangi berbagai hal atau peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin kita berpikir, apalah saya ini? Siapalah saya ini? Saya tidak bisa melakukan atau terlibat dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan. Saya tidak punya talenta apa-apa. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, orang tua, muda, dewasa, anak-anak, adalah anggota gereja yang dipanggil untuk menjadi bejana dalam kekudusan Kristus yang akan bermanfaat, yang berguna bagi tujuan Allah. Gereja adalah kumpulan bejana-bejana kekudusan dalam Kristus yang berguna dan bermanfaat, dipakai oleh Tuhan untuk mentransformasi masyarakat menjadi pelepas dahaga dari masyarakat yang hidup dalam kegelapan dan kecemaran karena dosa dan rusaknya tatanan moral dan nilai-nilai hidup yang ada. Gereja adalah alat yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa berita keselamatan, melaksanakan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu gereja. Lalu kemudian yang ketiga, kita dapat menjadi bejana kekudusan dalam Kristus di lingkungan sosial kita. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah tempat berlangsungnya aktivitas dan interaksi kita sehari-hari selain keluarga dan gereja. Sehingga bisa saja di tempat pekerjaan dengan berbagai ragam orang, berbagai sifat karakter orang, keyakinan orang, dan lain sebagainya. Bisa saja di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan sekolah kita, kampus kita, antar tetangga, kiri kanan, muka belakang, dan lain sebagainya. Panggilan menjadi bejana kekudusan dalam Kristus ada di tempat-tempat tersebut. Lingkungan sosial di mana kita berada saat ini adalah lingkungan yang memiliki beragam nilai dan standarnya sendiri. Seperti misalnya, gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah adalah ukuran kebahagiaan. Pandangan hidup bahwa materi adalah segala-galanya, sehingga ada begitu banyak orang menghalalkan segala cara demi memperoleh materi yang memuaskannya. Pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan materi adalah tujuan utama, sehingga sangat penting untuk memenuhi hasrat, memenuhi hawa nafsunya. Egoisme di mana semua berorientasi pada diri sendiri. Panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadi bejana kekudusan dalam Kristus melalui keluarga kita, melalui gereja dan lingkungan sosial kita. Dan saya mengutip apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 23. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita sebagai bejana kekudusan dalam Kristus telah berdampak? Apakah hidup kita sebagai bejana kekudusan dalam Kristus telah memberikan pengaruh yang kuat untuk mendorong orang lain menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya?
Apakah hidup kita sebagai bejana kekudusan dalam Kristus telah memberikan pengaruh yang kuat sehingga orang bertumbuh dalam iman percayanya kepada Tuhan? Apakah hidup kita sebagai bejana kekudusan dalam Kristus telah memberikan pengaruh yang kuat untuk menolong mereka yang sedang diterpa oleh gelombang kesulitan yang bertubi-tubi dalam hidup mereka? Apakah kekudusan hidup kita apakah hidup kita sebagai bejana kekudusan dalam Kristus telah memberikan pengaruh yang kuat melalui keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi hal yang menantang perjuangan iman kita, bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup kita, di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah ketidakadilan yang sedang kita alami, di tengah-tengah banyaknya orang yang tidak setia, banyaknya orang yang tidak mengasihi, banyaknya orang yang tidak menjadi pembawa damai, tetapi kita tetap diharapkan dan dituntun oleh Roh Tuhan untuk menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap hidup sebagai bejana kekudusan dalam Kristus, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi. Karena kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Demikian firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Oleh karena itu, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadikan hidup kita sebagai bejana kekudusan dalam Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat lingkungan sosial kita. Karena Allah telah membentuk kita supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk tujuannya yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kembali kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah yang kami terima dalam Kristus telah menjadikan kami bejana kekudusan. Oleh karena itu kami meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, serta terang Roh Suci-Mu akan menolong kami agar hidup kami ini boleh menjadi bejana kekudusan dalam Kristus di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami, di lingkungan pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, dimanapun kami berinteraksi, kami beraktivitas. Tuhan, inilah kami. Pakailah hidup kami untuk tujuan-Mu yang termulia. Meteraikanlah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami tetap dapat menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Sekalipun mungkin kami tidak banyak memiliki talenta, kami tidak banyak memiliki kemampuan, hidup kami sederhana, hidup kami tidak memiliki hal-hal yang bisa mengangkat derajat sosial kami. Hidup kami yang apa adanya, bahkan cenderung penuh dengan kekurangan.
tetapi saat ini bersama dengan para pendengar Radio Cakrawala yang bersungguh hati berdoa kepada Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Roh-Mu memenuhi kami dan memampukan kami, menolong kami untuk menjadi bejana kekudusan dalam Kristus yang dapat mendorong orang lain untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Roh-Mu yang suci menolong kami agar kami menjadi bejana kekudusan dalam Kristus yang akan menolong orang lain bertumbuh di dalam imannya. Dan bahkan jadikanlah kami bejana kekudusan dalam Kristus untuk menolong sesama kami yang hidup dalam kesulitan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang kami telah dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohonkan kasih karunia dan penyertaan untuk seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.